Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu ala rasulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS, kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa klasik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kehidupan dan perubahan sosial pada masa praaksara. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi Hindu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-4 dan ke-5, sementara Buddha pada abad ke-7 melalui hubungan perdagangan antara India dengan Indonesia. Agama Hindu tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera. Ya, jika ingin mengetahui apa perbedaan Hindu dan Buddha bisa dibuka di alamat tersebut. Kemudian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kerajaan Hindu-Buddha itu menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, ya, kecuali Papua, Maluku dan sekitarnya serta pulau-pulau di Nusa Tenggara. Hal itu disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut dianggap jauh pada masa itu, ya, sulit dijangkau. Jadi daerah tersebut tidak dikuasai atau tidak dikembangkan. Ya, untuk melihat bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaannya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Jadi kerajaan ini berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi dengan pusat kerajaan terletak pada aliran sungai di Mahakam, Kalimantan Timur. Ya, ini merupakan kerajaan tertua dan masyarakatnya sudah lebih maju sebelum ada kerajaan. Rajanya yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Kemudian kehidupan ekonomi kerajaan ini, ya, mereka hidup dengan bertani, beternak dan berdagang. Itulah kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai. Sementara kehidupan sosial masyarakatnya, ya, jadi pada masa itu Mulawarman rajanya telah menganut agama Hindu. Jadi pada saat itu berlaku kebiasaan apabila raja menganut suatu keyakinan, maka itu otomatis dianut juga oleh rakyatnya. Dengan demikian keluarga dan masyarakat Kutai juga menganut agama Hindu. Ya, jadi konsekuensi berlakunya ajaran Hindu dalam kehidupan masyarakat seperti pembagian kasta dalam masyarakat, yaitu yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Kemudian kehidupan kebudayaannya, ya, jadi hasil kebudayaan kerajaan Kutai adalah berupa 7 buah prasasti Yupa. Ya, ini dia beberapa gambar peninggalan dari kerajaan. Baik, yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri kurang lebih pada abad ke-5 Masehi di Jawa Barat dengan rajanya bernama Purnawarman. Kemudian kehidupan ekonomi kerajaan ini, ya, kehidupan ekonominya bertumpu pada pertanian, perkebunan dan perdagangan. Kemudian kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupannya sudah bergotong royong, sudah mengenal bergotong royong. Hal ini terlihat dengan adanya penggalian saluran Gomati secara gotong royong. Sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu dan Buddha, sedangkan masih ada sebagian masyarakat yang lainnya masih menganut agama aslinya. Kehidupan kebudayaan budaya Kerajaan Tarumanegara. Hasil budaya yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara ini adalah 7 buah prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa pada bahasa dan berbahasa Sanskerta. Ya, ini dia beberapa peninggalan gambar dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi Kerajaan Mataram kuno ini terletak di Jawa Tengah awalnya dengan pusat lembah Kali Progo. Rajanya
ya seperti Raja Sanjaya, Raja Panangkaran, dan Raja Samaratungga. Ya, kemudian pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno ini dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Kemudian kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno ini, kerajaan Mataram kuno bersumber pada usaha pertanian karena letaknya di daerah pedalaman. Sementara kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan sosial masyarakat Mataram ini sangat dilandasi oleh kehidupan religius dan semangat gotong royong. Alasannya, dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tapi mereka mampu membuat candi dalam jumlah yang banyak. Ya, peninggalan kerajaan ini kebudayaannya seperti Candi Sewu, Candi Borobudur, kompleks Candi Loro, Jongrang, candi Hindu lainnya, dan candi Buddha lainnya banyak ya. Selanjutnya, ya inilah gambar-gambar tentang peninggalan kerajaan Mataram kuno ini. Selanjutnya yang keempat adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Namun pada saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa, kemudian pada abad ke-12 ya Sriwijaya ini runtuh. Kemudian kehidupan ekonomi, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara ya. Jadi dia merupakan kerajaan yang kehidupan ekonominya di bidang maritim. Kemudian kehidupan sosialnya, Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha, sehingga kehidupan sosial masyarakat pun berdasarkan ajaran agama Buddha. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, kerajaan Sriwijaya ini mengandalkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan mereka mengembangkan pendidikan ya. Jadi Sriwijaya ini lebih mementingkan pendidikan dan mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kemudian kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sriwijaya ini, ya kerajaan Sriwijaya telah memiliki budaya yang tinggi. Kemudian kemajuan itu terbukti dari prasasti-prasasti yang telah ditemukan. Hasil budaya Sriwijaya antara lain berupa prasasti Arca Buddha, Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, dan Candi Muara Takus. Ya, ini beberapa gambar peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, akan diperhatikan. Selanjutnya yang kelima adalah kerajaan Kediri di Jawa Timur. Jadi Raja Airlangga itu memecah kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu menjadi Jenggala dan Kediri untuk kedua putranya agar tidak menjadi pertumpahan darah. Namun ternyata hal itu tidak berhasil, bahkan mereka berselisih dan akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Kediri. Kemudian akhirnya kerajaan Kediri ini menjadi kerajaan yang besar. Raja Kediri yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri ini, kehidupan ekonominya bersumber pada usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ya, mereka hasil utamanya adalah beras, kemudian yang lainnya berupa emas, perak, dan hasil bumi yang lain. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Kediri ini, pemerintah kerajaan Kediri sangat memperhatikan kehidupan sosial rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangannya. Masyarakatnya hidup dengan tenang karena para pencuri dan perampoknya itu mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian peninggalan kebudayaan dari kerajaan Kediri itu lebih banyak menonjol pada bidang seni sastra. Ya, bisa dilihat dari kitab-kitab yang ada ditinggalkan pada kebudayaan kerajaan Kediri ini.
Ya, kemudian gambar-gambar peninggalan dari kerajaan Kediri bisa dilihat. Kemudian yang keenam adalah kerajaan Singosari atau Singasari. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang berada di Jawa Timur pada tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Jadi nama kerajaan ini sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel dan beribu kota di Kutaraja. Awalnya kerajaan ini merupakan sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri ya. Jadi awalnya kerajaan ini adalah semacam kecamatan daripada kerajaan Kediri. Dan waktu itu Tunggul Ametung itu menjabat sebagai camatnya atau akunya. Kemudian beliau dibunuh dengan cara ditipu oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, dan Ken Arok inilah yang akhirnya menggantikannya sebagai aku atau camat, dan pada akhirnya inilah nanti yang menjadi sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Singosari. Pada zaman Kerajaan Kartanegara, wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari itu menjadi sangat luas. Kemudian bagaimana kehidupan ekonominya? Jadi kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari ini bersumber dari pertanian dan perdagangan. Kemudian kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Singosari ini, ya pada masa pemerintahan Wisnuwardana dan Kartanegara, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Singasari mulai diatur dengan rapi, hak-hak rakyat dipulihkan kembali, sehingga rakyat pada saat itu dapat hidup tentram dan damai. Kemudian kebudayaan Kerajaan Singasari, hasil kebudayaannya berupa candi dan arca. Ya, bisa dilihat dari candi-candi yang ada, Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, arca. Ya, itulah beberapa peninggalan dari Singasari. Kemudian beberapa gambarnya dari Kerajaan Singasari ini bisa dilihat. Yang ketujuh adalah Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya dengan bantuan Arya Wiraraja. Setelah berhasil mengalahkan Jayakartuang dengan bantuan tentara Mongol, ya, jadi mereka bekerja sama dengan tentara Mongol. Kemudian raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan ini terkena adalah Raden Wijaya sendiri, kemudian Jayanegara, Hyang Wuruk, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit yaitu lebih condong kepada bidang pertanian dan bidang perdagangan, ya. Jadi dua bidang ini yang dikembangkan pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian kehidupan sosial masyarakatnya, ya, sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu. Raja pada saat itu dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahannya. Jadi pada masa ini raja itu ya dianggap seperti dewa. Kemudian kehidupan sosial ini secara umum ya baik, ya. Kemudian keamanannya terjamin, hukum ditegakkan dengan baik, ya, tanpa memandang bulu. Kemudian kehidupan budaya Kerajaan Majapahit ini, peninggalan bangunan ya berupa candi-candi, bisa dibaca nanti. Kemudian peninggalan kesastraan, ya banyak kitab-kitab yang ditinggalkan dari Kerajaan Majapahit ini. Ya, inilah beberapa gambar dari peninggalan Kerajaan Majapahit, bisa dilihat. Ya, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha secara ringkas. Macam-macam peninggalannya yang ditinggalkan berupa agama, kemudian arsitektur atau seni bangunan, kesusastraan, tulisan dan bahasa, sistem penanggalan, sistem pemerintahan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha yaitu berupa candi, stupa, dan arca. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.